Shalom kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini Tuhan telah memimpin seluruh kehidupan kita sampai dengan hari Minggu 26 Juli 2020. Dan biarlah kita boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah kita. Dengarkanlah firman Tuhan dari pemazmur yang mengatakan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Biarlah dengan satu keyakinan iman bahwa ibadah kita pada pagi hari ini kiranya boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Sungguh merupakan satu anugerah dan kasih Tuhan yang begitu besar. Bila di pagi ini kita boleh datang ke dalam rumah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Mazmur 84 ayat 10 berkata, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita. Datang di dalam rumahnya, menikmati baitnya, menikmati kemurahan dan kasihnya yang melimpah di dalam hidup kita. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindukan, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku mau memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah yang kami rindukan ya Tuhan. Diam di dalam rumah-Mu, menikmati kasih dan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami harum di hadapan-Mu. Manis Kau dengar Tuhan, dan hati kami bersuka cita hanya karena Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah yang kami renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah kerinduan kami, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sungguh kami mengakui Tuhan, bahwa lebih baik satu hari di pelataran-Mu
daripada 1000 hari di tempat lain. Kami hanya rindu akan hadirat-Mu yang kudus. Dan hanya di dalam-Mu kami menemukan kebahagiaan, menemukan ketenangan dan kedamaian yang sejati. Hanya di dalam Engkau ada harapan yang abadi. Namun seringkali di dalam hidup kami melupakan Engkau Tuhan. Kami sibuk dengan setiap aktivitas kami. Kami sibuk dengan diri kami masing-masing. Kami tenggelam dalam kesenangan dunia yang fana. Tuhan, Engkau yang paling mengenal kami satu demi satu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Basuh dan tahirkan hati kami dengan darah-Mu yang kudus. Sebab Engkau berkata, sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, Engkau putihkan seperti salju. Dan sekalipun dosa kami merah seperti kain kesumba, Engkau putihkan seperti bulu domba. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu di atas kayu salib, untuk menebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah ibadah kami di pagi ini menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Terimalah berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat sekalian, mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab Dia yang menciptakan segala-galanya. Keagungannya mengatasi langit dan bumi, sembah dan sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah, sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hanya langit dan bumi puji Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas memuji Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Ku sembah, sujud di hadapannya. Sama puji, sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
bagi Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir di sepanjang hidup kita. Mari kita memuji dengan penuh sukacita. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak pernah berkesudahan bagi setiap hidup kita. Terpujilah Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi setiap orang yang percaya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada suka, ada duka, ada tangis, ada tawa. Semuanya Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap padanya. Karena masa depan sungguh ada dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah hilang. Semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Shalom kepada seluruh jemaat, selamat pagi. Biarlah kita tetap terus ada di dalam sukacita pengharapan yang daripada Tuhan. Sekalipun di masa-masa sulit, kita percaya kehadiran Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk boleh kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam situasi kondisi yang tidak menentu, di dalam segala kesadaran kami akan kekuatan dan keberdayaan kami yang terbatas, biarlah kami boleh memandang Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, yang adil, yang penuh kasih, dan yang sekaligus juga menjadi sumber pengharapan bagi kami. Biarlah Tuhan ketika kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, Roh Kudus boleh memberikan kami pemahaman, memberikan kami pengertian, membangkitkan seluruh keyakinan iman kami semakin teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah juga sekaligus Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kami boleh terus dibentuk, dibangun, diubahkan menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, kita boleh merenungkan satu tema yang sangat indah pada hari ini, yaitu satu tema yang judulnya pun bagi saya sangat luar biasa. Dikejutkan oleh pengharapan. Sekali lagi, dikejutkan oleh pengharapan. Mari kita buka bersama-sama dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada satu bagian firman Tuhan lagi dari Roma pasal 5 ayat ke-1 dan ke-2 yang menjadi satu jalinan pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita sama-sama buka Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kita. Nah, jemaat yang terkasih, kalau coba kita membayangkan kehidupan orang-orang Kristen mula-mula di abad-abad awal berdirinya gereja, sejak zaman Roh Kudus dan para rasul, kira-kira pada zaman itu ya, apa yang menjadi paling sulit untuk bisa hidup di kota Roma? Atau boleh dikatakan begini, kalau waktu itu kita jadi penduduk kota Roma, kira-kira jadi apa yang paling sulit? Ya, jadi apa yang paling sulit? Mungkin ada yang bilang jadi pejabat, jadi tentara, atau jadi apapun. Tetapi menurut saya, yang paling sulit pada saat itu adalah jadi orang Kristen. Ya, tentunya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang mau setia, yang mau terus mengabdikan hidupnya menjadi pengikut Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Ya, kenapa saya katakan menjadi paling sulit? Karena waktu itu ada beberapa hal yang harus dihadapi, satu kenyataan hidup sebagai orang-orang Kristen pada awal mula-mula di kota Roma itu, ya. Pertama, kita tahu bahwa iman Kristen pada saat itu boleh dikatakan belum dianggap sebagai agama resmi atau sebagai kepercayaan resmi. Belum lagi tekanan daripada orang-orang Yahudi yang terus menganggap pada saat itu iman kekristenan itu sebagai salah satu sekte atau pecahan daripada agama Yahudi, dan mereka menyebutnya sebagai istilah jalan Tuhan. Nah, sebagai agama, sebagai kepercayaan yang belum mendapatkan pengakuan daripada pemerintah dan masyarakat pada saat itu, maka tidak heran kalau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, yang sungguh-sungguh setia, dia akan mengalami diskriminasi dari berbagai hal. Ya, saya tidak perlu menjelaskan diskriminasi apa, tetapi kita tahu apa itu diskriminasi. Bagaimana diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Bagaimana ketika status hukumnya tidak diakui. Dan bagaimana dengan segala perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan. Di mana orang-orang Kristen pada saat itu diperlakukan sebagai warga kelas 2. Bahkan mungkin kelas 3. Lalu berikutnya adalah, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh ingin mempraktekkan ajaran kitab suci sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul ketika mereka memberitakan Injil, maka mereka akan mengalami tantangan yang luar biasa. Karena kita tahu kota Roma itu adalah menjadi kota tempat berkumpulnya dosa massal. Praktek-praktek penyembahan berhala, pesta pora duniawi yang dilakukan oleh kaisar dan segenap bawahannya, hukum yang tanpa aturan dan seringkali berlaku tidak adil. Di kota Roma juga kita tahu banyak terjadi kekerasan dan kekejaman yang di luar batas-batas kemanusiaan.
Situs-situsnya kalau kita datang ke kota Roma dan kita pelajari sejarah, itu masih banyak bertebaran dan menjadi bukti nyata sejarah. Begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana tentu menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Lalu kemudian yang kita lihat lagi adalah satu fakta. Cepat atau lambat akan muncul sebuah praktek penyembahan yang baru. Di mana kaisar ingin disembah sebagai Tuhan atau pusat penyembahannya. Dan kaisar menjadikan penyembahan kepada kaisar itu sebagai ujian kesetiaan warga negara. Nah ini tentu bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya tidak mudah. Akan mendapat tantangan, akan mendapatkan kesulitan. Dan akhirnya kita tahu sejarah membuktikan banyak terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen. Tetapi kalau kita berpikir lebih lanjut lagi begitu. Apakah hanya orang-orang Kristen di kota Roma itu saja yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami tekanan dan tantangan hidup? Tidak. Kita orang Kristen zaman sekarang juga mengalami tantangan, problem, kesulitan. Apalagi pada saat ini kita tahu kita ada di dalam masa pandemi, ekonomi juga menjadi lesu dan banyak sekali problem-problem yang muncul. Bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya boleh dikatakan seharusnya terjadi normal. Misalnya tentang pendidikan anak dan segala macam. Sekarang menjadi sangat kesulitan. Begitu. Ya. Nah bukan saja kita. Orang-orang Kristen di berbagai daerah di seluruh dunia pun sama mengalami kesulitan, tantangan dan pergumulan hidup. Bahkan nanti anak cucu kita pun ada tantangannya tersendiri. Ada kesulitannya tersendiri. Nah kalau kita lihat kembali ke kota Roma. Kenapa kota Roma pada saat itu menjadi satu kota metropolis yang terkenal? Karena di sana kota Roma itu boleh dikatakan pusat kebudayaan daripada kerajaan Romawi. Sistem pendidikan yang boleh dikatakan sudah lebih baik. Bahkan keamanan kota karena kaisar menerapkan sistem Pax Romana. Di mana setiap pemberontakan, setiap kerusuhan itu akan ditindak dengan tegas. Belum lagi di sana tempat berkumpulnya para filsuf-filsuf. Pusat perdagangan yang sangat luar biasa. Sehingga pada zaman itu kota Roma bisa dikatakan sebagai kota yang menjanjikan. Untuk satu kehidupan yang lebih baik. Kota yang menghasilkan sebuah harapan. Tetapi pada kenyataannya, bagi orang-orang Kristen pada saat itu menjadi harapan yang palsu. Bahkan akhirnya kota Roma menjadi salah satu kota yang menyakitkan. Di mana orang-orang Kristen dianiaya, disiksa hanya untuk mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nah, hal seperti ini bukan tidak diketahui atau tidak dipahami oleh Rasul Paulus. Dia memahami banget pergumulan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan suratnya dan di dalam suratnya ini supaya orang-orang Kristen yang pada saat itu mengalami kesulitan timbul pengharapan, timbul satu keyakinan, timbul satu sukacita bahwa ketika iman mereka diarahkan kepada Yesus Kristus dan Yesus Kristus itu akan menjadi Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Harapan yang Tuhan beri itu adalah harapan yang sangat indah dan harapan yang tidak akan pernah membuat kita ragu. Bahkan kalau kita mau jujur, kalau kita mau teliti di dalam kehidupan kita, pengharapan-pengharapan yang Tuhan beri itu justru adalah pengharapan yang sangat mengejutkan. Mengejutkan di sini artinya bukan mengejutkan seperti kita nonton film horor begitu ya, menakutkan, tidak. Tetapi justru mengejutkan di sini artinya terlalu bahagia ketika kita melihat, merasakan jamahan dan kasih Tuhan yang besar. Nah, apa yang dikatakan dengan pengharapan-pengharapan yang sangat indah itu? Mari kita buka bersama-sama dari Roma pasal 8 ayat 30 dikatakan demikian. Ya, Allah telah menentukan dari semula sebelum dunia ini dijadikan. Itu ada di Efesus 1 ayat 4 mengatakan bahwa sebelum dunia ini dijadikan Allah telah memilih kita
untuk menjadi orang percaya, untuk menjadi umatnya, untuk kemudian boleh mengalami kasih daripada Yesus Kristus yang menebus, mengampuni, dan membenarkan, dan menuntun jalan hidup kita. Dikatakan bahwa Allah telah menentukan dari semula. Nah, orang-orang yang telah ditentukan itu kemudian dipanggil, ya, dipanggil untuk boleh menjadi orang percaya. Lalu kemudian orang percaya ini kemudian diapakan? Dibenarkan. Dibenarkan artinya apa? Dianggap menjadi benar. Walaupun orang percaya kita semua dulunya juga sama. Kita juga sama-sama bagian daripada dunia orang berdosa. Nah, setelah kita mengalami pembenaran, maka kita akan mengalami kemuliaan. Allah telah memuliakan orang-orang pilihannya itu. Ya, jadi kita lihat sudah dipilih, dipanggil, ditentukan, dibenarkan, dan ujung-ujungnya akan dipermuliakan. Ya, ada sebuah ilustrasi ya di sebuah kota New York City. Ada catatan tentang kehidupan kota tersebut tentang seorang wali kota yang bernama Fiorello LaGuardia. Fiorello LaGuardia. Nah, sebagai wali kota tentu dia punya hak khusus tentang masalah hukum. Nah, pernah ada sebuah peristiwa ya. Jadi dia meneliti orang-orang yang terdakwa ditahan sebagai seorang narapidana. Tentu dia meneliti dulu, dia mempelajari kasusnya, baru kemudian dia melakukan sebuah tindakan kasih dan keadilan. Nah, bagaimana itu? Ceritanya pada suatu hari dia memanggil seorang terpidana, seorang pemuda yang mencuri. Ya, mencuri roti untuk bisa bertahan hidup karena dia kelaparan. Lalu ditanya, "Kenapa Anda mencuri?" "Karena saya lapar dan saya tidak punya uang." "Berapa roti harganya yang kamu curi?" $10 Tuhan. $10. Oke, kalau begitu ya, dia memanggil semua rekan-rekan yang mengerti tentang hukum, lalu dikatakan, apakah total si pemuda ini salah mencuri? Total dia yang salah? Tidak. Kalau sampai $10 aja dia tidak bisa beli roti, berarti ini adalah kesalahan kota yang tidak bisa membantu orang-orang yang sedang susah atau kesulitan. Maka kemudian dia mengambil tindakan, kamu tetap salah hai pemuda, maka kamu saya denda $50. Maka kemudian dia membayar $50 dari uang hakim itu tersebut. Dibayar. Dengan saya membayar kamu sudah bebas. Tetapi kemudian dia tuntut semua yang ada di ruang pengadilan itu. Kamu harus serahkan $50, $50, $50 serela kamu. Dan disumbangkan kepada pemuda itu. Dan pemuda itu kemudian berjuanglah, bekerjalah dengan uang yang kita sumbang sama-sama. Jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi kita lihat sesuatu yang mengejutkan kalau kita jadi pemuda itu gitu ya. Sudah mencuri, sudah bersalah, kemudian tiba-tiba ditebus, lalu kemudian dapatkan sesuatu, dan akhirnya sesuatu itu menjadi modal untuk dia memperbaiki kehidupannya. Nah, bagi saya kejutan ini boleh dikatakan menjadi satu kejutan yang atau pengharapan yang mengejutkan, yang menggembirakan, yang membuat kita surprise. Wow, ternyata begini ya. Apalagi Tuhan kita tentunya yang sangat luar biasa. Nah, di Bandung itu ada sebuah toko ya, ada sebuah toko namanya Babe, barang bekas begitu. Barang bekas, jadi di sana kalau saya teliti ada piano bekas, barang-barang bekas, baju bekas begitu kan ya. Ternyata harganya nggak murah. Mahal juga gitu. Kenapa bisa mahal? Karena ternyata ada yang barang-barang bekas artis, ada barang-barang yang bekas tokoh terkenal begitu ya. Nah, kalau diteliti lebih dalam begitu kan ya, ternyata Tuhan juga mencintai orang bekas. Nah, orang bekas apa gitu ya? Bekas pencuri, bekas pelacur, bekas pendosa, bekas orang jahat ya. Itu Tuhan cari. Tuhan pulihkan. Supaya nanti dikasih kata label bekas. Bekas. Nah, kalau dia dulu bekas pencuri, tentu dia artinya tidak pencuri lagi.
Nah, saya pribadi juga lebih baik begitu ya. Saya lebih suka bersahabat dengan bekas orang jahat daripada bekas orang baik, begitu. Iya. Kalau saya bertemu dengan bekas penipu, berarti kan dia nggak menipu lagi. Tapi kalau saya berteman dengan bekas orang jujur, nah ini hati-hati, jangan-jangan dia nanti jadi penipu saya, begitu kan ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ada lagi pengharapan yang kedua. Ya, pengharapan yang kedua kalau tadi disebutkan pengharapan yang mengejutkan. Ayat 29 dikatakan demikian. Ya, semua orang yang dipilihnya dari semula ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saya sebut yang kedua ini ayat 29 adalah pengharapan yang mulia. Bahkan teramat mulia. Kenapa? Karena kalau pengharapan yang tadi itu terjadi di dalam pasal 30 ayat 30 itu kemudian dilanjutkan, itu terjadi adalah ketika melihat masa lalu, begitu kan ya. Tapi sekarang ini dikaitkan ke masa depan. Masa depan dikatakan apa? Bahwa masa lalu kita sebagai orang berdosa yang seharusnya layak untuk mendapatkan kebinasaan yang kekal. Tetapi karena dari dahulu Allah telah memilih, kemudian diselamatkan. Nah, ternyata Allah bertindak bukan cuma sekedar sampai menyelamatkan, ada fokus ke depan. Fokus ke depan itu apa? Yaitu memproses hidup kita orang berdosa menjadi orang percaya, lalu kemudian kita dibentuk untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus menjadi anak tunggal Allah yang sulung di antara kita dan kita menjadi anak-anak Allah. Nah, di sini kita dibuat menjadi serupa dengan Kristus. Ya, artinya apa? Kita orang berdosa, mungkin dulu pemarah, sekarang sedang diproses untuk menjadi penyabar. Dulu kita orang berdosa, misalnya apa? Kita ini orang yang pemalas gitu ya. Tapi sekarang dirubah setahap demi setahap untuk menjadi rajin bekerja bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ada sebuah ilustrasi ya tentang kasus hukum yang disebut dengan double jeopardy. Double jeopardy. Nah, di Indonesia kasus hukum ini memang jarang sekali diungkit, tetapi kalau di luar negeri khususnya di Amerika tentang kasus hukum jeopardy ini banyak terjadi. Di Indonesia juga ada kasus yaitu tentang seorang aktor terkenal, Jeremy Thomas ya, tahun 2017 dia pernah diduga terlibat sebuah kasus, lalu kemudian dia kena tahanan kota, tapi kemudian 2 tahun kemudian dia kena lagi kasus itu dengan kasus yang sama, tuntutan dari pihak lain. Nah, ini sedang diproses, sedang dibebaskan. Kenapa? Karena dia pernah dihukum, begitu. Artinya kasus hukum double jeopardy ini adalah orang itu nggak boleh untuk kesalahan yang sama dihukum sampai 2 kali, begitu. Nah, karena manusia itu berdosa dan Kristus itu sudah terhukum, Kristus sudah tersalib, Kristus sudah mati bagi kita, maka di dalam pemandangan Allah yang penuh kasih, manusia yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi dihukum, tetapi sekaligus juga boleh mengalami pembenaran, mengalami satu anugerah, relasi yang lebih dalam lagi dengan Allah. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa kasih Kristus itu panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Panjang artinya apa? Melewati batas rentang waktu. Dari kekekalan sampai kekekalan kasih Allah tetap nyata. Kalau dikatakan juga bahwa kasih Tuhan itu adalah tinggi. Tinggi itu artinya apa? Mengatasi segala logika. Heran kita orang berdosa begini kok masih mau disayang oleh Tuhan. Bahkan dikatakan kasih Tuhan itu lebar. Lebar itu artinya menembus segala keterbatasan, kelemahan kita sebagai orang berdosa. Seakan-akan tangan Tuhan itu begitu lebar sehingga dia sanggup memeluk seluruh isi dunia orang percaya di dalam pelukan kasih Bapa yang sempurna. Bahkan dikatakan kasih Tuhan itu dalam, artinya menembus sampai dunia kematian pun kasih Tuhan tidak bisa terlepas daripada kehidupan kita orang percaya.
Inilah yang disebut dengan pengharapan yang mulia. Nah, lalu kalau kita lihat sebutnya berikutnya di dalam ayat 28. Dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya sebut ini sebagai pengharapan yang menggairahkan. Kenapa? Karena ayat ini bicara jelas, now, sekarang Allah turut bekerja. Ya. Kalau pertama itu dikatakan masa lalu ayat 30. Dulu Allah telah bekerja memilih kita, menetapkan kita. Ke masa depan, nanti Tuhan akan memproses kita menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada peristiwa baik ataupun tidak baik. Ada kejadian enak ataupun tidak enak. Semua Tuhan pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Supaya kita ini boleh masuk sesuai dengan rencana Allah seluruh kehidupan kita. Ya, di rumah saya ada blender. Prinsipnya sama ya, di dalam blender, daging ikan, bumbu, semua caranya gimana? Dicampur jadi satu, dihancurkan, diuraikan, lalu kemudian dibentuk kembali menjadi sebuah adonan. Ya, Allah memakai segala perkara, dicampur seluruh kehidupan kita. Tapi disitulah tangan Allah yang penuh kasih dan kuasa sedang memproses kita sehingga kita seluruh kehidupan kita boleh masuk di dalam sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi sungguh sangat indah bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, bagaimana sekarang proses Allah di dalam kehidupan kita saat ini? Ya, seluruh harapan di masa lalu, kejadian-kejadian dan peristiwa yang akan datang, yang akan Tuhan sedang kerjakan, termasuk juga peristiwa-peristiwa yang sekarang kita hadapi. Nah, bagaimana cara Allah bekerja? Roma 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan kepada kita dengan lebih terperinci lagi. Ya, yang pertama, Allah mengaruniakan Roh Kudus, jelas di ayat 5 dikatakan demikian. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pertama Allah mengaruniakan Roh Kudus dulu. Lalu kemudian Roh Kudus itu melahirkan iman di dalam hati kita. Dan dengan iman itu kita bisa percaya kepada Yesus Kristus dan akhirnya seluruh kehidupan kita boleh menjadi hidup yang berkenan dan masuk di dalam prosesnya Tuhan. Ya, ibarat kata seperti ini. Ada PLN, pembangkit listrik. Ya, kita nggak kenal itu dengan PLN, dengan situasinya, dengan keadaannya. Tapi di rumah kita itu ada bola-bola lampu ya. Nah sekarang lampu ini bisa bernyala dan berfungsi sehingga mendatangkan manfaat buat kita. Ya, caranya PLN mengalirkan listrik. Sehingga melalui listrik itu memberikan kekuatan lampu bisa nyala. Nah itu juga sama begitu ya dalam hidup kita kurang lebih ya. Memang tidak sama persis tapi kurang lebih kita ini ya diberikan Roh Kudus. Nah Roh Kudus ini yang mengaktifasi seluruh sendi-sendi rohani kita. Sehingga muncul iman. Nah dari muncul iman itu muncul sebuah satu kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan terus proses hidup kita menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ya. Yang kedua, setelah iman lahir di dalam diri orang percaya, lalu apa lagi yang dikerjakan Allah? Dikatakan demikian ya, ayat yang ke-1 dan ke-2. Sebab itu kita dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setelah iman lahir, Allah mengerjakan yang pertama disebut dengan pembenaran. Ya, pembenaran artinya sekali lagi kita itu dibenarkan karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Lalu kemudian ketika kita dibenarkan, ya Yohanes 1 ayat 12 mengatakan siapa yang menerimanya diberinya hak untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu yang kedua di sini setelah iman lahir, Allah memberikan apa? Damai sejahtera. Karena ada di dalam Yesus Kristus, kita itu menjadi terjembatani. Orang berdosa menjadi terjembatani dengan Allah. Nah kita yang dulunya berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, justru mendapatkan belas kasihan Allah dan lalu dalam hidup kita muncul satu kedamaian. Nah damai itu artinya juga satu pihak
ada perasaan damai, sukacita, tenang, begitu ya. Tapi di lain pihak damai itu juga artinya apa? Berhentinya segala pertikaian, permusuhan. Ya, dulu kita ini karena kita berdosa kita menjadi seteru dengan Allah. Tapi karena Yesus Kristus kita diperdamaikan sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Lalu yang berikutnya adalah memberikan kasih karunia. Nah, kasih karunia ini artinya apa? Di mana dengan kasih karunia Tuhan ini kita bisa berdiri. Artinya bersikap, beriman, tetap percaya kepada penyertaan Tuhan dan bermegah dalam pengharapan bahwa orang percaya akan menerima kemuliaan Allah. Orang percaya akan terus dipimpin hidupnya oleh Tuhan sendiri menurut Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi sekarang tentu kepada kita semua. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita bisa melihat pengharapan itu? Cuma satu aja. Pandang kepada Yesus, pandang kepada Yesus, pandang, dengarkan suaranya. Dengarkan perintahnya, dengarkan firman-Nya. Ya, ada satu peristiwa ketika seorang guru sekolah minggu lagi cerita ngajar di anak-anak. Ini kebetulan daerahnya daerah agak mungkin jauh dari kota begitu ya. Ketika sedang ngajar asik anak-anak tiba-tiba lampu padam. Nah, anak-anak tahu sendiri kan, begitu lampu padam ada yang langsung wah, ada yang takut, ada yang apa begitu kan ya. Sehingga suasana menjadi kacau begitu. Tiba-tiba guru ini diberikan hikmat. Guru ini bilang, tenang, tenang, tenang. Taruh tangannya di dada, tangan kanan taruh di dada, tenang. Ya, kemudian tenang, tenang, bilang tenang. Kedua, dengarkan suara saya. Dengarkan suara saya. Semua tidak boleh bersuara, dengarkan suara saya. Lalu kemudian si guru ini bilang, tangan satu lagi gimana? Pegang tangan atau pegang pundak temannya. Pegang pundak temannya. Lalu kemudian bangkit berdiri, iya yang paling kiri, jalan. Kemudian diikuti sehingga akhirnya di dalam kegelapan itu anak-anak dengan mengikuti perintah sang guru bisa berjalan. Lalu kemudian dengan diiringi lagu, jalan serta Yesus, jalan sertanya. Nah, di tengah kursi, di tengah berantaknya barang-barang atau segala macam, anak-anak itu tidak ada satupun yang tersandung. Karena apa? Karena mereka mengikuti perintah sang guru. Kita juga sama, di tengah kegelapan dunia yang penuh dosa ini, kita seringkali bisa tersandung, kita seringkali bisa salah jalan, kita seringkali bisa kehilangan semangat, kita seringkali bisa kehilangan arah. Tapi dalam situasi seperti itu, dengarkan suara Yesus. Dalam kondisi seperti itu, turut perintahnya. Dalam seperti itu, arahkan hati kita kepada seluruh kehendak Yesus Kristus di dalam kehidupan itu. Sehingga kita akan terus mengalami pimpinan Tuhan yang sempurna. Inilah yang disebut dengan pengharapan yang mengejutkan, pengharapan yang mulia, bahkan juga pengharapan yang tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus dengan segala kasih dan hikmatnya boleh terus menyertai langkah hidup kita. Ya, firman Tuhan dari Ibrani 6 ayat 19 mengatakan demikian. Harapan kita itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang maha suci di rumah Tuhan di surga. Sungguh indah ketika hidup kita taruh di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup kita akan ada terus mengalami pengharapan dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya firman-Mu menyertai seluruh langkah hidup jemaat-Mu. Bahkan Roh Kudus terus mengingatkan firman-Mu. Bahkan jaminan daripada Yesus Kristus bahwa kami adalah anak-anak Allah itu akan tetap terus berlangsung dalam hidup kami. Sehingga situasi apapun yang harus kami hadapi dalam jalan hidup kami ke depan, kami tidak takut, kami tidak kecewa, kami tidak hilang harapan karena kami mau mendengar suara Yesus, tuntunan kami, gembala kami, Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat sekalian, saya ajak bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Jemaat sekalian dapat memberi persembahan melalui nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini, ataupun jemaat sekalian dapat membawa dan mengisi pada kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja pada hari kerja. Mari dengan penuh sukacita kita memberi dengan ungkapan syukur kepada Tuhan karena semua yang kita miliki berasal dari Allah. Bersama kita pujikan pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenangan. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapan. Dia menyediakan bagiku di surga. Dia menyediakan bagiku di surga, tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapan. Yesus harapan jiwa kita. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku.
Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Sekali katakan, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan ketika di dalam situasi seperti ini Tuhan, kami memberi bukan karena kami berlebih, tetapi kami memberi karena kami ingin membuktikan kami mencintai Tuhan dengan segenap keterbatasan kami. Biarlah seluruh persembahan yang sudah dikumpulkan melalui jalur-jalur yang sudah ditetapkan oleh para pimpinan gereja, itu boleh menjadi perkenanan Tuhan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk seluruh kehidupan kerohanian jemaat Tuhan. Biar mereka juga boleh tetap terus setia mencari Engkau di dalam masa-masa PSBB ini Tuhan. Jangan biarkan kami semua hilang harapan dan kami boleh percaya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk sistem pendidikan anak-anak kami yang sebentar lagi juga mungkin akan dibuka. Kami tidak tahu bagaimana caranya Tuhan, tapi kami percaya Engkau juga tetap terus menyertai, berikan hikmat-Mu buat sekolah-sekolah Kristen, bahkan pemerintah daerah juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program kerja pemerintah khususnya di dalam menangani COVID ini Tuhan. Gugus tugas yang sudah disiapkan oleh pemerintah biarlah semua boleh berfungsi dengan baik. Sehingga masyarakat Tuhan boleh tetap terus dapat terjaga aman dan damai Tuhan. Bukan karena kekuatan pemerintah Tuhan, tetapi karena Allah yang memberikan hikmat buat pemerintah kami dan kami boleh mendukungnya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, gereja-gereja Kalam Kudus seluruh Indonesia Tuhan. Kami teringat ada gereja Kalam Kudus, Kristen Kalam Kudus yang ada di Kalimantan Tuhan, yang kami dengar mengalami musibah banjir. Tuhan tolong, biarlah seluruh jemaat di sana juga Tuhan boleh tetap terus terpelihara dan mereka tetap terus boleh setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa-doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan di dalam pimpinan dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat terkasih, dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kiranya segala berkat, perlindungan, pertolongan daripada Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai,
Tuhan memberkati.